Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Apriliana dari program studi PGSD kelas 4D. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan dan perbedaan kurikulum 2006 dan 2013. Sekolah merupakan salah satu sistem pendidikan yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari pendidikan yang diterima anak di bangku sekolah akan mampu mengubah pola pikir dan daya kreatif untuk menciptakan negara dengan taraf kesejahteraan yang baik dan perekonomian yang meningkat. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, bahan pelajaran yang dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik serta kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Pengembangan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada satu tujuan tertentu yang ingin dicapai dan memajukan pendidikan nasional kita. Perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Dalam kurikulum KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu menentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Lebih menekankan pada aspek pengetahuan di jenjang SD tematik terpadu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum 2013. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum KTSP. Penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pramuka bukan menjadi ekstrakurikuler yang wajib. Penjurusan dimulai dari kelas 12. Bimbingan konseling atau BK lebih menekankan pada menyelesaikan masalah pada siswa. Untuk kurikulum 2013 lebih menekankan pada standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud tahun 2013. Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di jenjang SD, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan dengan KTSP. Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, dan SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pengembangan terdiri dari mengamati, menanyai, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Ekstrakurikuler pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di kurikulum 2013. Permintaan atau penjurusan mulai dari kelas 10 untuk jenjang SMA dan MA.
BK lebih menekankan pada pengembangan potensi siswa, karena siswa perlu dibimbing untuk mengembangkan potensinya. Baik, itu saja yang saya jelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 2013 dan 2006. Kesimpulan yang saya dapatkan dari perbedaan dan perubahan kurikulum 2013 adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perbedaan esensial dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan kurikulum 2013. Perbedaan pokok antara KTSP dan kurikulum 2013 yang akan dijalankan secara terbatas mulai Juli 2013, yaitu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan. Namun, dalam kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.